selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galangngingyang Aiban Base. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh bertemu di hari Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2024. Sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita, mari kita dasari kehidupan kita dengan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, karena kasih setia Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami, teristimewa di saat kami beristirahat. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan memulai hari yang baru ya Tuhan. Sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami pada hari ini, kami mohon biar Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Terlebih lagi di saat kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ya Tuhan. Berkuasalah atasnya, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga benar firman Tuhan yang saja kami sampaikan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menuntun kita pada hari ini Sabtu 16 Maret tahun 2022 diambil dari Mazmur 105 ayat yang pertama dan Roma 10 ayat yang ke-17 yang berkata demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kemudian yang kedua, Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan yang diberikan bagi kita pada hari ini adalah bentuk-bentuk kesaksian. Bersyukur, menyerukan nama Tuhan, dan memperkenalkan perbuatannya adalah bentuk-bentuk kesaksian kita pada dunia ini. Dunia perlu mengetahui tentang siapa Tuhan itu dan apa yang Ia kerjakan. Kita adalah duta-duta Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dengan berlaku benar, kita sudah memperkenalkan siapa itu Tuhan kita. Kita ada di dunia bukan untuk diri sendiri, tetapi kita datang ke dunia untuk menjadi jembatan bagi orang lain bertemu dan mengenal Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Dengan melakukan firman, maka bumi akan penuh dengan sukacita. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, baik itu lewat puji-pujian atau dalam bentuk perbuatan baik, maka orang di sekitar yang menyaksikan akan pelan-pelan mengenal dan membuka hati bagi Tuhan. Ketika kita menyerukan nama Tuhan dalam segala keadaan baik itu baik maupun buruk, orang di sekitar kita akan mengetahui bahwa iman kita adalah iman yang berbicara tentang semua keadaan, dan Tuhan adalah pribadi yang berkarya dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Mazmur 105 yang baru saja kita baca, yang diberi perikop puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau, memberi kita didikan, ajaran, dan nasihat dalam berbagai perkara. Di antara beragam didikan, ajaran, dan nasihat yang disampaikan oleh pemazmur, ada 5 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan dan serukan namanya. Bersyukur menurut pendapat umum itu berarti berterima kasih, mengucapkan syukur, atau mengucapkan terima kasih. Pada lirik Mazmur puji-pujian ini, pemazmur mengingatkan kita
kita harus bersyukur kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, bahwa kita harus menyerukan namanya sampai ke ujung bumi, bahwa kita harus dengan setulus hati dan dengan segenap jiwa memperkenalkan segala perbuatan yang sudah dilakukannya dengan sangat dahsyat dan ajaib kepada semua orang di antara bangsa-bangsa dunia ini. Mazmur 105 ayat yang pertama menyatakan kepada kita, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Melalui ayat ini firman Tuhan mengingatkan supaya kita bersyukur kepada Tuhan, supaya berterima kasih kepadanya, lalu memanggil namanya dan memperkenalkan perbuatannya kepada semua bangsa. Kemudian yang kedua yang dapat kita pelajari adalah bernyanyilah baginya. Dalam Mazmur 105 ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepada kita, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib. Bernyanyilah baginya selagi masih ada kesempatan, bermazmurlah bagi Tuhan Allah semesta alam, beritakan dan kabarkanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan orang-orang yang belum mengenal segala perbuatan yang sangat ajaib. Kemudian yang ketiga yang dapat kita pelajari adalah bermegahlah di dalam namanya. Janganlah kita tinggi hati, janganlah kita menyombongkan diri, jangan pula kita angkuh. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita peroleh dan yang kita miliki adalah karena kasih setia dan kasih karunia-Nya. Janganlah kita bermegah karena semua keberhasilan, harta benda dan uang kita, tetapi bermegahlah di dalam namanya yang kudus dan mulia. Ingatlah bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan, bahwa keluarga kita, hidup kita, keberhasilan kita, harta benda kita, uang kita adalah miliknya. Mazmur 105 ayat yang ketiga berkata, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Kemudian dalam Roma 3 ayat 27 berkata demikian, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang keempat yang dapat kita pelajari adalah carilah Tuhan dan kekuatannya. Dalam Mazmur 105 ayat keempat yang berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Sungguh carilah Tuhan Allah kita. Carilah firman Tuhan yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kedua ayat ini mengajak kepada kita supaya kita mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya kita mencari firman Allah yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Jika kita setia mencarinya, maka semuanya akan ditambahkan olehnya kepada kita. Kemudian yang kelima yang dapat kita pelajari adalah ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib. Dalam Mazmur 105 ayat yang kelima dan keenam berkata, ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya, hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Melalui ayat ini pemazmur menasihati kita, hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya, ingat-ingatlah segala perbuatan ajaib yang dilakukannya, ingatlah mujizatnya yang dahsyat dan luar biasa yang diadakannya. Lalu ingatlah segala penghukuman yang diucapkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita bersyukur, berseru, bernyanyi, dan bermegah di dalam Tuhan
dengan setulus hati dan dengan segenap jiwa? Sudahkah kita menyanyikan mazmur pujian kepada Allah? Sudahkah kita memegahkan diri dalam namanya serta setia beribadah, berdoa, bersyukur, memuji dan memuliakan, menyembah, memberi persembahan dan melayani Dia? Berbahagialah kita yang sudah bersyukur, berseru, bernyanyi, dan bermegah dalam nama Tuhan dengan setulus hati dan dengan segenap jiwa, karena Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, sudah lebih dahulu melimpahkan kepada kita kasih setia dan kasih karunia-Nya yang tidak berkesudahan. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini boleh menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang boleh kami baca dan renungkan ya Tuhan, boleh menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang jauh menyimpang dari kehendak-Mu. Bapa yang di surga, pada hari ini kami akan melakukan setiap tugas dan aktivitas kami. Tuhan berkati kami, berikan kesehatan dan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian renungan singkat yang boleh bersama-sama kita pelajari. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.